Apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini coba? Betul-betul, waduh, ini dengan isu corona ini sangat dahsyat penganiayaan terhadap orang-orang kecil. Coba lihat, sekali lagi saya omong, sekali lagi saya nyatakan, supermarket masih jalan, mal-mal masih jalan, pasar masih ramai. Masjid tidak boleh untuk sholat, ditutup, close. Bahkan pedagang-pedagang kecil ini loh ditutup, tidak boleh, sama petugas, sama aparat pemerintahan. Pedagang kecil ditutup semua, tidak boleh jalan. Tapi yang mengherankan, pabrik masih jalan normal, ya, masih jalan normal. Ini kenyataan dan ada buktinya. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar ngecap, tapi ada buktinya. Cobalah sekali-kali aparat itu coba bubarkan pabrik-pabrik itu, coba. Jangan hanya anak-anak orang-orang kecil yang di jalanan. Heran. Masker sudah pakai, social distancing sudah pakai, sudah menjalankan, apalagi kesehatan sudah menjalankan juga. Tapi kenapa yang diuber itu hanya orang kecil saja, yang paling-paling satu hari cuma mendapatkan keuntungan paling 100.000, 50.000? Kenapa sih? Yang tidak masuk akal nih sekarang nih, kita masuk di mal-mal itu, parkir aja sampai kita nih antri dan susah untuk mencari tempat. Artinya dia berjalan dengan baik. Lah kalau mal jalan dengan baik, pabrik jalan dengan baik, mobil-mobil jemput, bus-bus jemputan karyawan juga uyel-uyelan, PT-PT nggak karuan berjalan dengan baik. Masjid sholat cuma 10 menit, 15 menit. Ada yang dibubarkan juga. Coba pikir. Terus yang kedua, apa hubungannya corona ini dengan gang-gang? Kenapa sampai ditutup? Wah, Pak RT, Pak RW, marilah kita jangan membuat panik karena sesuatu hal yang kita lakukan seperti kayak gitu, melakukan hal-hal seperti itu sebenarnya itu secara psikologi itu membuat panik orang, menakutkan dan menggemparkan berita. Emang kalau gang sudah ditutup, penyakit nggak bisa turun, nggak bisa masuk. Sedang di dalam itu aktivitas biasa, keluar masuk biasa. Sayang 1000 sayang, masyarakat banyak yang dikendalikan dan terpengaruh dengan berita-berita yang seharusnya kita tidak perlu percaya, karena kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikhtiarnya kita harus menjaga semua aturan yang ditentukan. Cara menjaga kesehatan, bagaimana cara kita berhubungan antara sosial, kemanusiaan, sosial tetangga, semua kita lakukan. Bagaimana kita membuat kita supaya sehat. Tapi ingat, ibadah jangan ditinggalkan. Bikin panas negeri ini, panas. Ingat ya, ayo kita ramaikan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti ini. Kita bikin betul-betul nggak masuk akal. Mari berpikir yang rasional saja. Ketika pasar juga masih buka, pasar itu berjalan sehari masih buka, mal berjalan 1 hari, 1 malam bahkan ya, supermarket berjalan semua. Kenapa kalian ini? Para aparat, kenapa yang orang-orang kecil yang dihentikan? Yang ditekan hanya orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil. Yang besar tidak, pabrik-pabrik besar tidak. Tidak seimbang saudara, tidak seimbang. Seperti contoh ini, video ini ya, contoh ini. Saya baru masuk 2 bulan datang dari Sumatera Barat. Buka usaha sama anak saya berdua. Suami pun di SPBB di Sumatera Barat nggak bisa datang. Ini barang saya baru dibelanjakan, sekarang dikunci.
Saya mau makan apa Bapak sama anak saya? Dia teriak makan, minta belanja, minta jajan. Uang saya cuma dapatnya 1-2 barang. Sekarang kami dimiskinkan kayak gini. Saya ngontrak, saya sendiri hidup di sini gak ada siapa-siapa. Sekarang barang saya nggak berkeluar, nggak bisa keluar. Uang saya di modal situ, saya pun nggak bisa pulang ke Padang. Terus apa? Sekarang kompensasi untuk kami pedagang kecil, Bapak, alat ibadah yang kami jual. Bukan narkoba, bukan pelacuran, bukan semuanya yang kami jual. Bapak Wali Kota kemarin sudah memberikan solusi. Akan dipertimbangkan. Kenapa sekarang tiba-tiba kami dikasih kertas yang tidak ditentukan waktu tanggal yang dibuka? Dan sampai kapan ditutup kami nggak tahu dibukanya kapan. Berarti itu bukan solusi Bapak. Ini berarti pemiskinan kami orang rakyat kecil. Kami nggak dapat apa-apa Bapak. Kompensasi dari PGC pun nggak ada. Tuh. Atau sampai batas waktu masih belum ditentukan. Dia Bu Haji, saya punya hutang sama ibu. Saya nggak bisa menyelesaikannya, Bu. Jangan Bu, nanti Bu. Ini saya mau bicara di radar Bu. Biar. Ini suara hati kami masyarakat kecil, Ibu. Ini masyarakat kecil. Di sini saya cuma satu di balong. Atau sampai batas waktu masih belum ditentukan. Berarti kami kapan? Kami kapan akan dibuka lagi, kita nggak tahu. Ini manusia setiap hari butuh uang kan Bapak. Dipikir hati nuraninya mereka. Mereka pejabat pakai plat merah, keringat kami yang diambil untuk membayar pajaknya. Kami gaji diri kami sendiri, cari uang kami di diri kami sendiri, betul. Hah? Mereka keluar rekeningnya masuk untuk jajan, untuk belanjanya nyonya-nyonya besarnya bisa. Kami dari mana Pak? Dari mana? Dari mananya kami jual cuma 70.000, 80.000, paling tinggi 100.000. Pak. Ibu inginnya harapannya Bu, Harapan kami tetap buka. Kami harus ibadah. Kami berjualan yang natural. Yang memang kebutuhan pokok juga dicari orang. Walaupun sembako mereka mencari juga 1-2. Dan kami bisa bernafas. Kenapa ditutup? Kenapa Pak Wali Kota mencurangi kami? Kemarin sidaknya kami cuma jaga jarak. Kami nggak dikasih peringatan untuk ditutup. Dan kami sudah terima kasih sama Pak Wali Kota. Sekarang Pak Wali Kota sembunyi di mobil mewahnya. Tidak mau ketemu kami. Kami nggak bisa Pak. Ini waktunya nggak ditentukan. Waktunya nggak ditentukan sama Pak Wali Kota kapan kami bisa dibuka lagi. Saya mohon bantuannya Pak. Saya Nur Anindya. angin dagang toko sini Bu ya? Saya jualan di atas, di lantai 2, di toko berkah collection, alat ibadah. Saya mohon bantuannya Bapak semua. Sudah jelas. Kalau kita lihat video seperti ini, adil nggak kira-kira ini? Kalau nggak adil, marilah kita berpikir yang rasional. Terus lagi nih. Kalau melarang orang keluar, melarang orang berdagang, melarang orang mencari rezeki, kira-kira nih, bertanggung jawab nggak terhadap kebutuhannya sehari-hari? Katanya datang bantuan tuh dari presiden, katanya datang dari negara. Mana? Nggak ada. Terus lama-lama kalau begini, orang akan mati kelaparan bukan karena corona. Nah kalau diterus-teruskan kayak gini, ini Indonesia 6 bulan ke depan akan menjadi termiskin di dunia sehingga negara ini dicaplok oleh penjajah. Camkan itu.